Shalom adik-adik. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kita semua boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan pimpin kami semua yang sebentar lagi akan menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apaan tuh? Kok jelek? Hus, ngomong jelek, ini hadiah ulang tahunku dari paman kita. Ya ampun, Om itu kok jelek banget kalau ngasihnya. Apaan sih isinya itu? Gak tahu juga deh. Adik-adik, ada yang tahu nggak ini isinya apa? Kristo bisa tebak nggak? Ih, sok misterius banget. Alah, palingnya tuh juga jelek. Gak ada bagus-bagusnya itu. Kira-kira apa ya ini isinya? Wah, HP baru. Adik-adik, lihat nih, Madia dapat HP baru. Apaan sih? Kok teriak-teriak terus ini? Kristo, lihat nih, Madia dapat HP baru dikasih paman. Alah, bohong. Tempatnya aja kemarin jelek kayak gitu kok. Gak percaya. Kristo, jangan gitu. Lihat, kamu jangan lihat dari luarnya aja, dari covernya, tapi lihat isinya. Nih, paman ngasih barang yang bernilai buat Madia. Gitu ya? Ya iya, Kristo. Udah, kamu sana. Madia mau main HP. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau menyanyi dengan semangat. Semuanya tepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Tuhan, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Oke, masih semangat ya adik-adik? Kita mau menyanyi lagi Happy Ya Ya Ya. Semuanya pasti bisa kan? Kita mau gerak-gerak buat Tuhan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyembah bersama-sama. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Miss Foni. Kali ini Miss Foni ditemani sama Ferry. Shalom Ferry. Shalom Miss Foni. Nah adik-adik, baru saja kita melihat bagaimana Kristo dan Madia mendapat hadiah. Kira-kira Ferry, kalau dapat hadiah tapi dibungkus sama tas seadanya gitu gimana? Ya, mulainya kelihatan kecewa, tapi soalnya kelihatan buruk. Nah adik-adik, hari ini kita belajar nggak semua yang kita lihat buruk itu buruk bagi kita. Hari ini kita juga belajar ya adik-adik, kita nggak boleh melihat ke sesuatu itu dari penampilannya aja. Iya Miss Foni, tadi soalnya Madia senang sekali dapat handphone dari hadiahnya dia. Nah adik-adik, di Alkitab itu ada loh seorang tokoh yang sama seperti itu. Dia nggak dianggap sama sekali, dia dipandang buruk atau jelek. Nah adik-adik, kira-kira tahu nggak siapa tokoh ini? Yuk kita sama-sama lihat kisah berikut ini. David and Samuel. Saul, seorang yang telah diurapi menjadi raja Israel, telah tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan pun menolak Saul sebagai raja dan sudah menemukan seseorang untuk menggantikannya. Tuhan berbicara kepada nabinya yaitu Samuel dan memintanya untuk pergi ke Bethlehem untuk menemui seseorang bernama Isai. Karena Tuhan telah memilih salah satu dari anak Isai. Tapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Namun Tuhan berkata, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan korban pada Tuhan.' Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, dan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel melakukan seperti yang diminta oleh Tuhan. Ia pergi ke Bethlehem dan ketika ia tiba di sana, para tua-tua di kota itu gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Samuel menjawab, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban pada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki serta mengundang mereka ke upacara pengorbanan ini. Ketika Isai dan anak-anaknya masuk, Samuel melihat Eliab, anak pertama Isai. Lalu Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Namun Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Isai pun memanggil 7 dari anaknya untuk lewat di depan Samuel. Dan setiap kali Samuel berkata, "Bukan ini anak yang dipilih oleh Tuhan." Samuel pun bertanya kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Isai menjawab bahwa masih ada anak bungsunya yang sedang pergi menggembalakan kambing domba. Samuel meminta kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian Isai menyuruh orang untuk memanggil Daud, dan Daud dibawa kepada Samuel. Daud kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kemudian berangkatlah Samuel menuju Rama. Roh Tuhan telah mundur dari Saul. Dan sekarang Saul diganggu oleh roh jahat. Dan berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya,
Ketahuilah, roh jahat telah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seseorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Kemudian Saul berkata kepada hamba-hambanya, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah ia kepadaku." Lalu jawab seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Lalu Saul mengirim pesan kepada Isai, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihi dia dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang datang kepada Isai untuk mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka padanya." Dan setiap kali roh jahat hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Nah, adik-adik, baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Daud. Tuhan tahu loh dan kenal pribadi kita masing-masing. Meskipun ayah Daud sempat melupakan Daud, tetapi Tuhan tahu siapa yang layak menjadi raja. Tuhan juga tidak melihat dari fisik Daud. Daud tubuhnya sangat kecil dan mukanya kemerah-merahan dibanding dengan kakak-kakaknya yang lain yang memiliki tubuh yang gagah dan berani. Tetapi adik-adik, Tuhan tidak melihat fisik, tetapi Tuhan melihat hati Daud. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami belajar seperti kisah Daud. Kami dikenal Engkau Tuhan. Kami mau memiliki hati yang benar di hadapan-Mu agar hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Waktu teman-teman sudah selesai, jangan lupa untuk foto dan kirim di Instagram bawah ini. Thank you, God bless you, bye-bye. Shalom adik-adik. Hari ini, tahu nggak hari apa? Hari ini hari Minggu. Nah, di minggu ini kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Nah, adik-adik siapin kertas HVS atau Buffalo. Terus kalian bisa gambar di kertas HVS ini tangan kalian ya, kayak gini. Terus kalian gambar tangan kalian di kertas HVS ini. Selanjutnya kalian juga bisa gunting gambar tangannya itu.
Nah, setelah kalian gunting si tangan ini, kalian bisa warnai tangannya gambar warna merah. Pakai warna merah. Kalian juga bisa hiasi tangannya pakai krayon atau pensil ya, nggak harus pakai spidol. Selanjutnya, kalau tangannya ini udah diwarnai, kalian bisa tempelin stick ice cream yang udah dikasih double tip atau lem uhu ya. Setelah itu kalian tempel sticknya seperti ini. Nah, sudah jadi bendera kita. Bendera kita menggunakan tangan. Yeay. See you next week adik-adik.